Niki pun difatihai. Dereng. Mungkin pun terakhiran nggih. Terakhiran mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa bi niyyati qat'is sholati wa bi ta'liqi qat'iha wa bi taraddudi fihi wa bi niyyati qat'is sholati lan batal malih apa salat kelawan niat mutus ing salat, niat keluar dari salat. Jadi ketika salat harus diniati niat yang jazimah sing mantep untuk tidak keluar dari ibadah salat sampai selesai. Ora oleh kok nengkono meskipun tidak sampai keluar sholat ya, hanya niat saja, niat metu sing sholat, nyong ora wis tek rampungna sholat niat seperti itu, meskipun dia masih dalam keadaan sholat itu sudah batal. Dengan dia niat sudah apa? Sudah batal. Niat keluar daripada sholat. Biniyati qat'is sholati. Wa bita'liqi qat'iha lan kelawan nggantungaken megot salat. Berbeda dengan yang awal. Kalau yang awal dia sudah betul-betul niat keluar dari salat, itu sudah batal. Yang kedua ini dia belum niat keluar salat, tapi mentaklik, menggantungkan sesuatu. Contoh gini, ana wong salat, Allahu Akbar. Deleng kayong mendung. Mendung pokoknya anger udan teka nyong pan mlayu nyukut pakaian. Ora teka ya nyong rampung anjong salat tek rampungna. Jadi menggantungkan sesuatu ya dengan memutus salat. Paham ya? Salat Allahu Akbar. Karena terlambat musyawarah masalan. Dia ngerti ustaz dan jok menen yang men Melayu. Sing ngoprakan jumene yang men Melayu. Tapi yang ngerti ora yang rampung nanjok salate. Jadi yang begitu tak ustaz teka yang langsung Melayu maring kelas, salate engko maning. Jadi menggantungkan memutus apa? Salat. Meskipun tidak sampai datang kemudian. Atau nisbatnya hujan tidak jadi hujan, tapi sudah niat menggantungkan keluar sholat, keluar dari sholat itu sudah batal hukumnya. Jelas ya? Iya. Atau masalan sholat HP-nya ngarepe, pokoknya anger bose telepon, tek angkat yang sholatnya tek batalna. Orang ini ngajuk rampung, tek rampungna juk salam. Jadi menggantungkan akan keluar dari apa? Sholat. Belum niat, tidak niat keluar, tapi menggantungkan untuk keluar dari sholat. Maka perbuatan yang semacam itu atau niat yang seperti itu sudah membatalkan sholat. Jadi meskipun yang ditaklik atau mu'allaknya adalah mu'allak yang syai' yang mustahil, yang mustahil tapi secara adat, secara aklinya jaiz, tapi secara adi itu mustahil. Secara adat jaiz. Jadi menggantungkan sesuatu yang muhal secara adi, secara adat. Contohnya ya sing secara adat mustahil ya ana wong mabur itu kan ya meskipun secara akli kan jaiz, tapi kan dalam adatnya wong ya ora bisa mabur. Adapun yang bisa terbang ya berarti khawarik ya. Angger Zaid sampai bisa mabur nyontek rakaatnya salate. Itu kan menggantungkan sesuatu yang jauh dari harap. Secara akli memang bisa baik jaiz apa Zaid mabur. Tapi secara adi disebut muhal. Maka bagaimana? Tetap batal salatnya. Bi khilaf kalau yang ditaklik
adalah sesuatu hal yang mustahil secara akli. Secara apa? Akli. Iya. Contoh yang secara akli, ya, seperti apa? Seperti ya contoh yang gampang-gampang saja sudah. Ketika hitam dengan putih, ya, yang tanakut, yang diden bisa menjadi satu. Kan dipikir-pikir angel ora bisa. Angel nyampur pun kan warnanya ora hitam ya ora putih ya. Kan di dalam pun ora bakal ketemu putih karo ireng kok campur dari siji. Artinya ora bisa ya, ora bisa harus putih-putih. Angger ana putih ya berarti ireng hilang, karena irengnya putih hilang gitu loh. Iya. Jadi angger bersatu nyong salat untuk batal, nah itu tidak batal karena mentaklik sesuatu yang mustahil secara akli. Wabit taraddudi lan kelawan taraddud bimbang ragu fihi ing dalam qat'uha ay qat'us shalah. Ketika ragu batal ora, itu sudah batal sudah. Ya. Ana wong lagi sholat HP-ne moni. Dia satu tidak niat memutus sholat. Yang kedua juga tidak ada janjian dengan bosnya akan nelpon, nggak ada janjian. Tapi tiba-tiba dengan tengah sholat dia HP-nya berbunyi. Aduh, kayak kesempatan nih telepon bosnya ke. Batal ora ya, angkat ora ya. Nah, itu taraddud dalam qat'us shalah itu sudah membatalkan apa? Salat. Ya, at-taraddud fihi ay fi qatiha. Batabtulu halan, maka salatnya batal seketika itu. Kenapa? Limunafatihi al-jazbal masyrut dawamu. Karena dia menghilangkan kemantapan yang disyaratkan untuk terus-menerus ada dalam sholat. Jadi ragu, maka sholatnya sudah batal. Nah. Bikhilaf kalau ada keniatan, tapi bukan niat keluar dari sholat, tapi niat melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Ketika sholat, neng atine niat nyong pan anjlok. Niat pan apa? Pan anjlok. Wasbah sing mufridah itu kan membatalkan sholat. Ya ora sih mubtil sholat. Dia berniat untuk lompat, hanya niat saja lompat. Belum sampai dikerjakan maka belum membatalkan sholat. Sampai dia betul-betul apa? Lompat. Angger lompat ya berarti batal. Angger selagi durung lompat ya durung batal. Hanya niat saja belum membatalkan sholat. Niat melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Tidak keluar dari sholat, tapi niat melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Wa bi ayyam dia lan kelawan yen toh lewat apa ruknun apa rukun siji aimin arkanis shalah ma'asyaki ing dalam sartane mangmang atau ragu fi niyatit taharrumi ing dalam niat takbiratul ihram. Ragu di dalam niat takbiratul ihram. Yang mau niat apa ora ya? Nah, ragu yang mikir niatnya zuhur apa asar ya. Nah, dia ragu, syak. Tapi dia ragu tapi terus melakukan sholat sampai satu rukun itu terlewati. Dari keraguan itu menjadikan orang tersebut sholatnya batal ketika syak di dalam masalah apa? Niat.
Niat di dalam takbiratul ihram ya. Iya, hal syakka nawal dhuhron au asron. Iya, nyong iki niatnya asar apa zuhur ya? Asar apa zuhur ya? Orang mantep niat salat zuhur atau niat asar, maka membatalkan apa? Salat. Au yatula atawa yen toh suwe apa zamanus syaki apa zamane ragu di dalam niat. Kalau tadi berarti dia ragu di dalam niat tapi terus lanjut, salatnya batal, ataupun belum sampai lanjut tapi zaman syaknya lama. Suwe mikir-mikirnya suwe. Sing ngadeg bae tapi suwe mikir-mikir. Iya nya mikir zuhur apa asar ya? Nya mikir maca takbir apa ora ya? Macane takbir apa Allahu Akbar apa alhamdulillah, bukan seperti itu ya. Jadi alhasil dia ragu, syak, maka di situ salatnya batal. Faslun ay hadza faslun. Wa syurita lan disyarataken ma'ama ing dalem sartane perkara marra kang wis lewat apa ma dari beberapa syurut. Jadi artinya gini, syurut-syurut yang sudah disebutkan di antaranya menghadap kiblat, menutup aurat, tempatnya suci, sudah masuk waktu, itu nisbate syarat sing bangsa zahir. Syarat sing bangsa apa? Zahir. Di samping menjaga syarat-syarat tersebut, tahu tentang semua hal-hal yang berkaitan dengan syurutus shalah, wa syurita ma'amara liqabuliha maring dikabule salat atau kanggo dikabule salat indallahi mungguhe Allah subhanahu wa ta'ala apa sing disyarataken apa ayak sida yen toh neja apa ayak sida yen toh neja sapa man biha kelawan salat neja wajhallahi ta'ala ing dzate Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu hale suwijine Allah. Artinya ada hal lain. Jadi tidak hanya menjaga daripada syurut yang sudah dijelaskan, tapi juga supaya komplit salate satu menggugurkan kewajiban dia sebagai orang muslim yang mukallaf. Yang kedua supaya betul-betul diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa syaratnya? Orang mau hadir Allahu Akbar, yang penting takbir, yang penting madhep kiblat, pakaiannya suci, mlebu waktu, ya. Ila akhirih syarat sing wis dilakoni, orang ngomong, orang cerita-cerita, orang mangan, orang minum. Tapi ternyata hatinya kosong. Artinya tidak ada keniatan yaksid biha wajhallah. Nisbate, jadi gini ya, orang beribadah itu memang lahu al-maratib, ada pangkat-pangkatnya. Ada pangkat yang di situ kenapa sholat? Supaya orang disiksa. Supaya tidak disiksa oleh Allah, supaya tidak masuk neraka. Ada orang yang sholat karena mengharap daripada pahala dari Allah, supaya dapat pahala banyak. Paham ya? Ada yang sholat benar sholat, nyonger sholat, dagangnya tambah laris. Ya, dagangnya tambah laris. Dong orang sholat ke sepi dagangnya, tapi dong sholat. Akhirnya kan dia sholat karena apa namanya? Mengejar keuntungan duniawi. Jelas ya? Iya. Ada sholat yang memang betul-betul
tidak ada niat apapun kecuali hanya mengharap ridhonya Allah. Yang dia tuju hanya wajah Allah saja. Ini pangkat yang paling tinggi. Pangkat yang paling apa? A'la, paling tinggi daripada pangkat-pangkat yang lain. Seperti yang diucapkan oleh Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Beliau dalam munajatnya dikatakan, ya Allah, kalau memang saya beribadah kepadamu, sholat kepadamu karena takut dari neraka, maka masukkan aku dalam neraka saja. Kalau aku sholat karena mengharap surgamu, jangan engkau masukkan aku dalam surgamu. Jadi memang ibadahnya tidak niat apa-apa. Surga itu bonus. Surga itu bonus. Pahala itu bonus. Tapi tujuan hakikinya adalah bisa mendapatkan ridha dari Allah, bisa taladzuz, menikmati ibadah, istilahnya munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan yang hakiki dari seorang hamba yang pangkatnya sudah seperti Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Kalau kita kan sholat yang penting apa sih? Yang penting kan zimmahnya gugur. Urung sholat ke sirung sangatine kerasa dosa. Jam loro awan terus sholat duhur itu kerasa rung sangatine. Panturube kayongnya kenapa? Takut angger nyenenggal berarti nyengko disiksa. Itu kan memang al-itsmu kan mahaka fi qalbik, ya kan? Sing nang atike orang gawe tenang kan namanya itu dosa ya. Akhirnya sholat. Jadi sholatnya karena apa? Karena takut akan mendapatkan siksa dari Allah. Ya pangkat-pangkat seperti itu supaya cepat-cepat ya zimmahnya selesai. Makanya kan gini ya. Kalau kita itu coba wes puasa ketika maghrib pan buka, pan mangan enak. Ya, pan mangan apa? Enak. Biasanya, sholat dingin, ben mangannya apa? Ben mangannya tenang. Ya ora sih? Jadi kayak sholat itu menjadi beban gitu loh. Kayak menjadi sebuah zimmah, sebuah beban yang besar. Sholat dingin yuk, ben mangannya tenang, ora-ora kepikiran sholat. Ya ora sih? Ya jadi supaya mangannya enak, mangannya tenang, mangannya lezat, tidak kepikiran sholat. Apa ada terfikir dalam diri kita mangan dingin supaya sholatnya tenang? Kan jarang. Ya ora sih? Mangan dingin supaya sholatnya apa? Tenang, supaya sholatnya los nikmat ora kemutan apa-apa. Kan enggak seperti itu ya. Mulanya kan Nabi ketika idza hamma alaihi amrun, ketika beliau ada masalah, ada ya kepikiran sesuatu, itu langsung sholat. Dengan sholat beliau merasa tenang. Makanya kan ketika perintah qomat maring sahabat Bilal, itu perintahnya apa sih? Arihna biha ya Bilal. Arihna biha. Arihna, enakkan kami dengan sholat wahai Bilal. Jadi ketika sholat Nabi merasakan kenikmatan, merasakan kenyamanan yang luar biasa. Disitulah betul-betul sedang bermunajat ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi tetap kudu latihan ya, kudu latihan. Tidak hanya sekedar ibadah supaya merasa mempunyai beban yang besar kemudian cepat-cepat ben bebannya bubar, alhamdulillah sholat ben bebannya. Tapi bagaimana supaya menikmati ibadah itu? Jadi ini secara tasawuf kita diajari oleh musannif hadzal kitab Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, supaya salatnya betul-betul diterima oleh Allah, disyaratkan juga adalah hanya menuju
hanya yang dituju dari sholatnya adalah wajah Allah, airidallah. Tidak ada tujuan lain. Tidak mengharap surga, tidak takut terhadap ancaman neraka, tapi karena mengharap Allah, ridhonya Allah. La lil tama' fis thawab fil jannah wa la lil harab minal iqab wal khauf minan nar. Bal likanihi ta'ala ilahahu wa huwa abduhu. Merasa bahwa kita adalah seorang hamba, hambane Allah. Tugasnya hamba ya wis ngawulan nyembah maring al-ma'bud sing disembah. Wis kowe bah wis tidak usah tidak melirik daripada surga, tidak lari daripada neraka. Hanya tujuannya apa? Hanya mengharapkan ridhonya Allah. Wa ayyakuna lan yen toh ana apa makaluhu panganane wong, wa malbusuhu lan pakaiane wong, wa musallahu lan tempat salate wong, iku halalan iku halal ya. Ya Allah ya. Jadi supaya betul-betul salatnya murni diterima oleh Allah, usahakan yang masuk ke dalam tubuh kita adalah makanan dan minuman yang halal. Pakaiannya pakaian yang halal, yang suci. Tempat sholatnya juga tempat sholat yang halal, yang tidak haram. Artinya bukan tempat ghosab, bukan menggunakan tempat orang lain di ghosab, sajadnya orang lain di ghosab, tidak. Tapi diusahakan untuk semuanya halal. Ini lebih susah lagi ya. Angel maning jaga panganan halal saiki, masya Allah wis. Di sini syubhat, masya Allah ya. Ya kan dikatakan man akalal haram ma'asad jawarihu sya'am aba. Barang siapa yang makan makanan haram, maka jawarihnya ini, anggota tubuhnya, anggota badannya akan mengajak maksiat terus. Sya'am aba, gelem ora gelem. Nggo sembayang sungkan, nggo ngaji sungkan, nggo ibadah sungkan, nggo sholawat sungkan. Ini perlu ada apa? Kenapa kok bisa malas? Tapi nggo maksiat enteng. Nggo kiye enteng, nggo deleng kiye enteng, lakoni kiye enteng. Nggo ibadah males. Mangkat ngaji walah terang, padahal terang ora udan. Ana be alasan pirang-pirang. Ya. Berarti perlu dicek kenapa kok saya bisa seperti ini. Jadi sebuah hidayah dari Allah, anugerah dari Allah ketika kita dijalankan Allah, dientengaken awake bisa ibadah maring Gusti Allah, bisa nglakoni ibadah, bisa ngaji, bisa. Itu sebuah anugerah berarti ya dientengaken dari Gusti Allah. Sebuah hidayah ya untuk kita semua. Wa ayyuhdira lan yen toh ngaldiraken sapa man qalbahu ing atine man fiha ing dalam salat. Di samping itu juga menghadirkan hatinya dalam salat hanya kepada Allah. Falaisa lahu mongko ora ana iku lagu wong min salati salat wong illama angin apa barang aqala kang angan-angan sapa man minha saing salat. Ya, tadabbur, dia berpikir, tadabbur dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap qudratullah. Jadi oleh-olehnya minimal lah ya. Minimal itu mentadabburi bacaan-bacaannya dalam salat. Ketika Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa diangen-angen ya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diangen-angen maknane. Wa alla yu'jibalan yen ora ujub sapa man biha kelawan salat. Jadi tidak boleh merasa ujub, artinya nggawaken awake dhewek merasa bahwa salat yang dia kerjakan ya itu betul-betul istahaqqas shawab wal jannah. Artinya menganggap ujub itu kan menganggap sesuatu yang dia kerjakan muncul dari dirinya, bukan dari Allah, gitu loh. Ya ujub, gawa akan awake dhewek istilah ya. Jadi
Ki lho nyong alim lho, ki lho nyong pinter lho. Ora ngerti alime diwehi dening Gusti Allah, pintere diwehi dening Gusti Allah. Ki lho nyong ibadahe, ki yang ibadahe yang ngajine enteng. Itu kan tidak sadar kalau itu semua adalah pertolongan dari Allah. Jadi enggak boleh ya, enggak boleh merasa seperti itu. Tapi tetap kita harus bersyukur kepada Allah ketika kita dilangkahkan kakinya menuju hal-hal yang baik, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberi istiqamah oleh Allah, diberi hidayah, diberi inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi futuh wal munuh dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Kelapian dan sing nyuwun hadiah Fatihah. Meninggal dunia Bapak Sahudi bin Wayi. Kedunggung Allahumma fillahu rahmu wa fi'afan wa nuzulahu wa fi'mat khala wa jalal matlah wa ja'al qabrahu rawdah min al-jannah min riyadil jannah wa la ja'al qabrahu rawdah hafrah min hafrin niran. Ala hadhihi niyyah wa la kulli sallallahu ala hadir sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.